Shalom, apa kabar semuanya? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, merupakan Ibu Dr. Diana Riawinanti. Terima kasih telah membimbing kami dan kali ini saya ingin menjelaskan tentang pasar modal dan ini merupakan tugas UTS atau ujian tengah semester kami pada matkul hukum perbankan dan jaminan. Nah, berikut adalah penjelasan dari video ini. Pasar modal memiliki peran yang penting terhadap perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Dalam fungsi ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang memerlukan dana atau emitor. Nah, dengan adanya pasar modal, pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut ke dalam dengan harapan memperoleh keuntungan atau return. Sedangkan perusahaan insur dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasinya tanpa menunggu tersedianya dana operasional perusahaan. Nah, dalam fungsi keuangan, pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh keuntungan atau bisa dengan retur bagi pemilik dan sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Nah, lebih kita ringkasnya, pengertian pasar modal memiliki arti sempit, suatu tempat yang pengertian fisik yang terorganisasi tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Pengertian bursa efek atau stock exchange adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Nah, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, produk-produk pasar modal itu apa aja sih? Nah, di sini banyak ya. Jadi produk-produk investasi yang ditawarkan kepada investor di pasar modal adalah pertama, reksadana. Nah, reksadana itu atau bisa disebut mutual fund adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana atau manajer investasi untuk digunakan sebagai modal berinvestasi melalui dana reksi. Nasabah investasi yang baik jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang bisa dilaksanakan. Pada prinsip investasi pada reksadana adalah melakukan investasi yang menyebar pada seluruh alat investasi yang diperdagangkan di pasar modal atau pasar uang. Nah, kedua adalah saham. Secara sederhana, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seorang atau badan dalam suatu perusahaan. Wujud saham adalah melebarkan ke atas yang menerapkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Membeli saham tidak ubah dengan menabung. Imbalan yang akan diperoleh dengan kepemilikan saham adalah kemampuannya memberikan keuntungan yang tidak terhingga. Tidak terhingga ini bukan berarti keuntungan investasi saham biasa sangat besar, tetapi tergantung pada perkembangan perusahaan penerbitnya. Yang ketiga adalah saham preferen. Nah, saham preferen adalah gabungan antara obligasi atau saham biasa. Di samping memiliki karakteristik seperti obligasi, juga memiliki karakteristik saham biasa. Karakteristik obligasi itu misalnya itu saham
preferen memberikan hasil yang tetap seperti bunga obligasi. Biasanya saham preferen memberikan pilihan tertentu atau hak pembagian dividen. Adanya pembelian saham preferen yang menghendaki penerima dividen yang besarnya tetap setiap tahun. Ada pula yang menghendaki didahulukan dalam pembagian dividen yang dan lain-lainnya. Dan kedua adalah obligasi. Obligasi adalah surat penghargaan atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Nah, pada dasarnya yang memiliki obligasi itu sama persis dengan memiliki deposito berjangka. Hanya saja obligasi dapat diperdagangkan. Obligasi memberikan penghasilan tetap, yaitu berupa bunga yang dibayarkan dengan jumlah yang tetap pada waktu yang telah ditetapkan. Nah, obligasi juga memberikan kemungkinan untuk mendapatkan capital gain, yaitu selisih antara harga penjual dengan harga pembeli. Nah, kesulitan untuk menentukan penghasilan obligasi itu disebabkan oleh sulitnya memperkirakan perkembangan suku bunga. Padahal harga obligasi sangatlah tergantung dari perkembangan suku bunga tersebut. Nah, bila suku bunga bank menunjukkan kecenderungannya meningkat, pemegang obligasi akan menderita kerugian. Nah, baik, yang kelima adalah waran. Waran adalah hak untuk memberi saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Biasanya waran dijual bersamaan dengan surat berharga lainnya, misalnya obligasi atau saham. Penerbit waran harus memiliki saham yang nantinya dikonversi oleh pemegang waran. Namun setelah obligasi atau saham yang disertakan, waran memasuki pasar baik obligasi, saham maupun waran dapat diperdagangkan secara terpisah. Nah, habis itu kalian menjelaskan tentang keberadaan pasar modal. Nah, pada pasar modal itu tentunya memberikan berbagai manfaat bagi masyarakatnya. Di antara pertama adalah sumber pembiayaan. Sebagai salah satu sumber dana bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya, pengusaha dapat meminjam kepada masyarakat melalui penerbitan obligasi jual sebagai sahamnya atau penerbitan saham baru. Dan kedua, wahana investasi sebagai sarana investasi bagi masyarakat ingin menginvestasikan dananya di sektor keuangan. Dan ketiga adalah penyebaran kepemilikan perusahaan sebagai sarana masyarakat untuk ikut memperusahakan. Dan keempat adalah keterbukaan dan profesionalisme, menciptakan budaya keterbukaan atau mentransparansikan dan menjunjung tinggi profesionalisme pada perusahaan sehingga mendorong terciptanya iklan usaha yang sehat. Dan kelima adalah lapangan kerja, memperluas lapangan kerja bagi masyarakat baik segala pelaku pasar, karyawan, perusahaan maupun investor. Nah, di dalam pasar modal diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau bisa disebut dengan OJK. OJK didirikan dengan tujuan agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, hadir, transparan, dan akuntabel. Gunanya mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkaitan, stabil, serta memperlindungan kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor 1. Perbankan, kedua, pasar modal, ketiga, asuransi, keempat, dana pensiun, kelima, lembaga pembiayaan, keenam, lembaga jasa keuangan lainnya yang termasuk di dalam industri keuangan non-bank atau IKNB.
sebagai bidang pengurusan sektor pada pasar modal OJK bertugas untuk memelihara sistem pencaturan dan pengawasan serta pasar modal yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Nah, di bawah pengawasan OJK terdapat Bursa Efek Indonesia atau bisa disebut BEI. BEI didirikan bertujuan agar perdagangan atau di pasar modal Indonesia berjalan teratur, wajar dan efisien, dan BEI wajib menetapkan peraturan mengenai pencatatan perdagangan dan keanggotaan serta rumusan dengan OJK yang mengembangkan pasar modal secara umum dan dengan Dewan Syariat Islam atau DSM MUI. Mengembangkan pasar modal syariah Indonesia, pemegang saham BEI adalah perusahaan efek yang telah memperolehkan izin untuk sebagai perantara perdagangan efek dan disebut dengan sebagai anggota perusahaan atau agen pemilik dan berbagai fungsi. Di antaranya adalah sebagai